Siapa yang percaya bahwa IKN ini akan selesai 5 tahun? Nggak ada. Halo Pak Ganjar ya, semoga Bapak sehat selalu ya, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan jiwa ya. Kalau kita sudah berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan jiwa, paling tidak kita sudah memberi obat yang pertolongan yang pertama buat diri kita sendiri. Begini Pak Ganjar, bukan masalah percaya tidak percaya ya kan. Gini loh guys, Pak Ganjar kan mengatakan, apakah percaya IKN selesai 5 tahun? Apakah ada yang percaya IKN itu selesai selama 10 tahun? Kalau bagi saya yang orang bodoh, yang orang awam, hanya ibu rumah tangga yang tidak bisa membaca dan menulis, kalau bagi saya begini loh Pak, bukan masalah percaya dan nggak percaya. Percaya sih saya percaya IKN itu akan selesai ya, tapi tidak mematokkan dengan jangka 5 tahun atau jangka 10 tahun. Karena menata negara tidak segampang membalik telapak tangan. Dan juga menata negara dan menata masyarakat itu, rakyat itu, tidak segampang membolak-balik lidah. Nah, gitu loh Pak Ganjar. Kenapa kami ini memilih presidennya, memilihnya 02, yaitu Pak Prabowo? Karena Pak Prabowo ini dia mau melanjutkan IKN. Nah, jadi rakyat ini kan menilai Pak, siapapun yang mau presidennya melanjut IKN, insya Allah kita akan memilih ya, insya Allah. Kenapa? Sebagian rakyat Indonesia ini Pak, kami ini pingin Indonesia ini maju menuju Indonesia emas. Jadi kalau masalah Bapak bilang tadi, siap kali 5 tahun ya, jangankan 5 tahun Pak, 100 tahun pun tidak siap kalau presidennya tidak mau melanjutkan IKN, siapapun presidennya. Coba Bapak kemarin Bapak menyanggupi bahwa sanggup melanjutkan IKN itu, pasti insya Allah banyak yang milih Bapak. Karena Bapak menolak IKN, dan juga Pak Anies menolak IKN. Karena kami sebagai rakyat ini Pak, ada campur tangan rakyat di IKN itu ya, memang tidak secara langsung. Jadi kami rakyat ini sangat berharap kali presiden kedepannya nih, 5 tahun lagi pemilihan lagi presiden kan, siapapun presidennya, selagi dia mau melanjutkan IKN, insya Allah rakyat akan berpikir untuk memilihnya. Insya Allah ya, kami akan memilih siapapun calon presiden itu. Kenapa? Karena kita sangat, sekali lagi saya katakan, sangat berharap sekali Indonesia ini maju, bukan berubah ya, maju. Kalau berubah, bagi kami orang awam nih Pak Ganjar, itu udah lain ceritanya. Karena kami sebagian rakyat ini yang buta huruf ini, kami tidak mau dikasih bahasa kiasan. Kami yang maunya transparan saja. Siapapun presidennya yang ke depan pun, selagi dia mau melanjutkan IKN, insya Allah, yakinlah. Gitu loh Pak. Jadi kalau seandainya calon presidennya menentang IKN, itu kecil kemungkinan Pak ya, rakyat itu akan memilih, akan mendukung, akan memberi suara. Menata negara Pak tidak segampang
ya, tadi sekali lagi aku bilang, tidak segampang membalik telapak tangan, telentang telungkup. Sedangkan rumah tangga saja, Pak, yang dinikah itu kita sama istri, itu aja banyak cobaannya dalam menata rumah tangga. Ujung-ujungnya ada perceraian, ujung-ujungnya ada perpisahan. Itulah cobaan dalam menata rumah tangga, ya, kebanyakan, Pak, ya, tidak gampang menata rumah tangga, Pak, ya. Paling-paling punya anak kita di rumah tangga itu paling banyak entah paling-paling 12 atau berapa. Itu aja banyak cobaannya, Pak. Apalagi menata negara dan juga menata rakyat, ya, itu cobaannya sudah pasti banyak. Tidak akan sanggup seperti Pak Jokowi menghadapi rakyat yang luar biasa, menghujat, menghina, maki-maki, memakzulkan. Tapi dia alhamdulillah, beliau sabar, tidak banyak bicara, ya, tidak banyak bicara sana, bicara sini, enggak banyak. Tapi dia kerjanya nyata dan pasti. Terus masalah bangunan IKN, selagi kekayaan alam ini masih di Indonesia, ya, selagi pemimpinnya pro rakyat, insya Allah IKN akan berjalan. Insya Allah, saya yakin IKN itu akan selesai, ya. Kita tidak bisa mengasih jangka 5 tahun atau jangka 10 tahun karena kendalanya, ya, kepada uang dan juga pekerja. Nah, itu. Jadi jangan lagi, sekali lagi saya katakan sama Pak Ganjar, ya, kalau seandainya Pak Prabowo menang, Pak, saya mewakili dari tim 02, saya maunya itu Bapak Anies, Pak Ganjar, ya, pokoknya bagian petinggi-petinggi lah di negara Indonesia ini. Terusnya bapak-bapak itu bersatu buat membangun negara kita. Nah, kan sudah ada semua jalur-jalurnya itu, Pak. Itu maunya kami. Jadi kami ini sebagai rakyat, jangan dikasih tontonan yang katanya sana sini lain sana sini, jangan lagi tuh, Pak, ya. Karena itu ujung-ujungnya nanti tidak bagus. Bersatulah, Pak. Marilah kita berdamai, ya. Damai, cintailah NKRI. Seharusnya bukan saya yang ngomong seperti itu sama Bapak. Harusnya Bapak yang ngomong sama rakyat Indonesia ini. Jadi kalau memang Bapak tidak berhasil menang di pemilu di 2024 ini, Bapak Anies dan Pak Ganjar, waktu Bapak masih panjang, Pak, masih bisa untuk menjalankan lagi ikut pilpres. Jadi kalau seandainya betul ini Pak Prabowo yang menang, Pak, ya Bapak harus legowo. Saya yakin Bapak legowo kok, ya. Bapak Mahfud aja legowo. Nah, kami bukan tidak mau Indonesia ini dipimpin sama Bapak, mau. Tapi Allah berkehendak lain. Jadi kita terimalah, Pak, ya. Nah, jadi tolong Bapak sampaikan pesan-pesan itu sama rakyat-rakyat Bapak, termasuk saya, ya, yang bagus-bagus lah, Pak, ya. Jangan lagi yang ada keluar dari mulutnya Bruno begini, itu menggiring opini yang tidak baik. Saya yakin Bapak orang baik kok, ya, namanya manusia, saya paham itu, Pak. Manusia ini dalam 24 jam itu pikirannya kan berubah-ubah. Jadi sekali lagi, selama ini saya mungkin ada salah kata-kata atau salah mengetik, saya minta maaf sama Bapak, ya. Salam sehat selalu Pak Ganjar.